Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amin. Wassalatu wassalam asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan kami dari kelompok 11 mata kuliah Ulumul Quran. Kami beranggotakan Vini Aprianti, Irma Nur Alwiyah, dan Flav Arif. Tema untuk kelompok kami berjudul metodologi tafsir. Lanjut. Pengertian metodologi tafsir. Metodologi tafsir ialah ilmu tentang metode menafsirkan Al-Quran, artinya ilmu tentang cara penafsiran atau dengan kata lain ialah pembahasan ilmiah tentang metode-metode penafsiran Al-Quran. Metode adalah salah satu cara yang amat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka dalam kaitan ini, studi tafsir Al-Quran tidak lepas dari metode, yakni suatu cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai pemahaman yang benar sesuai yang difirmankan Allah kepada Rasul-Rasulnya. Metodologi penafsiran Al-Quran terdapat dua istilah. Pertama, metode tafsir yang berarti cara-cara menafsirkan Al-Quran, sedang metodologi tafsir yaitu ilmu tentang cara. Pembagian metodologi tafsir. Yang pertama, metode tahlili atau analitik. Yang kedua, metode ijmali atau global. Yang ketiga, metode muqarrin. Yang keempat, metode maudu'i atau tematik. Metode tahlili atau analitik akan dijelaskan oleh Irma. Di sini ada metode tahlili atau analitik. Metode ini adalah yang paling tua dan paling sering digunakan. Menurut Muhammad Bakir As-Sadar, metode ini yang ia sebut sebagai metode takji'i adalah metode yang mufasirnya berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya dengan memperhatikan runtutan Al-Quran sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Next. Tafsir ini dilakukan secara berurutan ayat demi ayat. Kemudian surat demi surat dari awal hingga akhir sesuai dengan susunan Al-Quran. Dia menjelaskan kosakata dan lafaz, menjelaskan arti yang dikehendaki, sasaran yang dituju, dan kandungan ayat, yaitu unsur-unsur ijaz, balagah, dan keindahan susunan kalimat, menjelaskan apa yang dapat diambil dari ayat, yaitu hukum fikih, dalil syar'i, arti secara bahasa, norma-norma akhlak, dan lain sebagainya. Menurut Malik bin Nabi, tujuan utama ulama menafsirkan Al-Quran dengan metode ini adalah untuk meletakkan dasar-dasar rasional bagi pemahaman akan kemujizatan Al-Quran. Sesuatu yang dirasa bukan menjadi kebutuhan mendesak bagi umat Islam dewasa ini. Karena itu, perlu pengembangan metode penafsiran karena metode ini menghasilkan gagasan yang beraneka ragam dan terpisah-pisah. Next. Yang kedua ada metode timali atau global. Metode ini adalah berusaha menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global dengan menjelaskan makna yang dimaksud tiap kalimat ya, dengan bahasa yang ringkas sehingga mudah dipahami. Urutan penafsiran sama dengan metode tahlili, namun memiliki perbedaan dalam hal penjelasan yang singkat dan tidak panjang lebar.
Next. Yang ketiga, metode Muqarrin. Tafsir ini menggunakan metode perbandingan antara ayat dengan ayat, atau ayat dengan hadis, atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan perbedaan tertentu dari objek yang diperbandingkan itu. Next. 4, yaitu metode maudu'i atau tematik. Tafsir berdasarkan tema yaitu memilih satu tema dalam Al-Quran untuk kemudian menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema tersebut baru kemudian ditafsirkan untuk menjelaskan makna tema tersebut. Metode ini adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan satu, yang bersama-sama membahas topik atau judul tertentu, dan menertibkannya sesuai dengan masa turunnya selaras dengan sebab-sebab turunnya. Kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan, keterangan-keterangan, dan hubungan-hubungannya dengan ayat-ayat lain, kemudian mengambil hukum-hukum darinya. Next. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dari metodologi tafsir yang akan dijelaskan oleh Saudari Vini. Ya, yang selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan metodologi tafsir. Yang pertama, ada kelebihan dan kekurangan metodologi tahlili. Yang pertama ada kelebihan metode tahlili, kelebihannya yaitu dapat mengetahui dengan mudah tafsir suatu surat atau ayat karena susunan tertib ayat atau surat mengikuti susunan sebagaimana terdapat dalam mushaf. Mudah mengetahui relevansi atau munasabah antara suatu surat atau ayat dengan surat atau ayat lainnya. Memungkinkan untuk dapat memberikan penafsiran pada semua ayat, meskipun inti penafsiran ayat yang satu merupakan pengulangan dari ayat yang lain. Jika ayat-ayat yang ditafsirkan sama atau hampir sama, mengandung banyak aspek pengetahuan, meliputi hukum, sejarah, sains, dan lain-lain. Untuk kelemahan metodologi tafsir tahlili ini, menjadikan petunjuk Al-Quran bersifat parsial, tidak mampu mengantarkan pembaca untuk mendialogkan Al-Quran dengan permasalahan sosial maupun keilmuan yang aktual dan problematis. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan metode ijmali. Untuk kelebihannya yaitu praktis dan mudah dipahami, akrab dengan bahasa Al-Quran. Untuk kekurangan metodologi tafsir ijmali ini, menjadikan petunjuk Al-Quran bersifat parsial, tidak mampu mengantarkan pembaca untuk mendialogkan Al-Quran dengan permasalahan sosial maupun keilmuan yang aktual dan problematis. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan metode tafsir Muqarrin. Untuk kelebihan metode tafsir Muqarrin ini, yaitu membuka pintu untuk selalu bersikap toleran terhadap pendapat orang lain. Tafsir dengan metode Muqarrin ini amat berguna bagi mereka yang ingin mengetahui berbagai pendapat tentang suatu ayat. Dengan menggunakan metode Muqarrin ini, maka mufasir didorong untuk mengkaji berbagai ayat dan hadis-hadis serta pendapat-pendapat para mufasir yang lain. Untuk kekurangan metode tafsir Muqarrin ini, di antara kekurangan metode ini adalah penafsiran yang menggunakan metode ini tidak dapat diberikan kepada para pemula. Metode Muqarrin kurang dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan sosial yang tumbuh di tengah masyarakat. Hal itu disebabkan karena metode ini lebih mengutamakan perbandingan daripada pemecahan masalah. Metode Muqarrin terkesan lebih banyak menelusuri penafsiran-penafsiran yang pernah diberikan oleh ulama daripada mengemukakan penafsiran-penafsiran baru. Sebenarnya, kesan serupa itu tak perlu timbul bila mufasirnya kreatif. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan metode maudu'i.
Untuk kelebihan metode maudu'i ini, hasil tafsir maudu'i ini memberikan pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan hidup praktis, sekaligus memberikan jawaban terhadap tuduhan atau dugaan sementara orang bahwa Al-Quran hanya mengandung teori-teori spekulatif tanpa menyentuh kehidupan nyata. Sebagai jawaban terhadap tuntutan kehidupan yang selalu berubah dan berkembang, menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap Al-Quran. Kemungkinan untuk mengetahui satu permasalahan secara lebih mendalam dan lebih terbuka, tafsir maudu'i ini lebih tuntas dalam membahas masalah. Untuk kekurangan metode maudu'i ini mungkin melibatkan pemikiran dalam penafsiran terlalu dalam, tidak menafsirkan segala aspek yang dikandung satu ayat, tetapi hanya salah satu aspek saja yang menjadi topik pembahasannya. Mungkin sekian hasil presentasi tentang metodologi tafsir dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.